Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. SMP Negeri 15 Surakarta. Bertemu lagi dengan Putriana di sini di mata pembelajaran informatika pertemuan yang kelima. Di minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan. Untuk ulangan yang kemarin bagi yang nilainya belum memenuhi KKM, nanti akan ada remedi yang terjadwalkan. Kemudian untuk yang lainnya dipertahankan terus prestasinya ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membicarakan tentang akses internet. Di materi ini kita akan belajar tentang ukuran kecepatan akses internet dan tentang ISP. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan tanya dulu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kecepatan akses internet? Kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Kemudian, kecepatan akses ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah upstream, dan yang kedua adalah downstream. Apa itu upstream dan apa itu downstream? Kita simak lebih lanjut ya. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data atau yang biasa disebut dengan download dari server internet ke komputer kita. Jadi kegiatan kita saat melakukan download itu memerlukan kecepatan yang namanya downstream. Kemudian untuk upstream merupakan kecepatan pada saat kita mengirimkan data-data atau kegiatan kita saat mengupload. Jadi ketika kita menempatkan file kita dari komputer ke server internet, itu memerlukan kecepatan upload yang dinamakan dengan upstream. Ketika kita membicarakan tentang kecepatan akses internet, kita tidak akan lepas dengan istilah bandwidth atau yang biasa disebut dengan lebar pita. Lebar pita di sini adalah dasar dari ukuran kecepatan akses internet. Bandwidth, pengertian dari bandwidth itu sendiri, ukuran banyaknya informasi yang mengalir setiap satu satuan waktu atau besarnya kapasitas koneksi internet untuk mentransfer data. Diibaratkan seperti jalur ya, jadi banyaknya data yang bisa lewat itu seberapa, itu adalah bandwidth. Bandwidth memiliki satuan kecepatan yaitu bps atau bit per second atau kbps, kilobit per second. Di sini 1 kilobit per second sama dengan 1000 bit per second. Kemudian untuk 1 megabit per second sama dengan 1000 kilobit per second. Bit itu tidak sama dengan byte. Beda ya. Bit tidak sama dengan byte. Kalau byte itu disimbolkan dengan huruf B yang besar. Nah, di mana 1 byte itu ada 8 bit. Kalau byte biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas suatu perangkat. Misalnya, kita memiliki flash disk yang ada tulisannya 16 GB. Itu kepanjangan dari GB-nya di situ adalah gigabyte. Jadi, kapasitas flash disk yang kita miliki adalah 16 GB. Contoh lagi, misalnya ketika kita menggunakan hard disk. Hard disk itu juga memiliki kapasitas misalnya 1 TB
TB itu kepanjangan dari terabyte, bukan terabit. Kalau bit itu digunakan untuk menyatakan suatu kecepatan. 1 kilobyte itu ada 1024 byte. Tadi kalau 1 kilobit per sekon itu sama dengan 1000 bit per sekon. Tapi kalau di sini 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Jadi beda ya. Kemudian yang selanjutnya, cara untuk memperoleh sambungan internet. Yang pertama, kita bisa menyambung ke jaringan telepon atau menyambung ke jaringan komputer yang telah terhubung ke internet. Jadi sudah terhubung statusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan sarana komunikasi yang kita miliki, caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus terhubung dengan yang namanya ISP. Apakah kalian tahu ISP itu apa? ISP itu kepanjangan dari Internet Service Provider. Contoh dari ISP provider banyak sekali ya sekarang itu, apalagi di musim pembelajaran jarak jauh seperti ini, mereka para provider semakin berlomba-lomba untuk menawarkan produk atau jasa yang mereka miliki. Providernya contohnya apa? Axis ada, Telkom ada, Telkomsel, kemudian Tri, kemudian IM3, Smartfren, dan masih banyak lagi ya. Nah, ISP ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa internet. Nah, ISP ini ketika kita akan memilih sebuah ISP, itu kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah fasilitas atau teknologi yang dimiliki. Fasilitas atau teknologi yang dimiliki di sini, misalnya ISP A misalnya sudah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk sinyal 5G misalnya. Nah, yang B, ISP yang B masih dalam proses 4G, jadi lebih mendingan kalian pilihnya yang A. Kemudian yang kedua, harga. Kalau mungkin sekarang kalian tidak akan pernah memikirkan harganya itu berapa, kan kalian masih minta sama orang tua ya. Tapi suatu saat nanti kalian akan menjadikan harga itu untuk sebagai pertimbangan dalam memilih sesuatu. Kemudian yang ketiga, kemudahan. Apakah ISP ini memberikan kemudahan ketika kita mengalami kesulitan dalam menggunakan misalnya. Kemudian bantuan teknis ya, jadi ketika kita mengalami kesulitan, apakah mereka fast respon untuk menerima keluh kesah kita, kemudian langsung ditanggapi dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah kecepatan akses yang diberikan ISP tersebut berapa. Sekarang kan marak sekali penawaran-penawaran ISP yang melayani mungkin yang di rumah-rumah itu loh, yang paketan wifi gitu-gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih ISP yang akan kita gunakan untuk setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya, akses internet itu ada dua macam. Yang pertama ada dial up, yang kedua ada dedicated. Untuk dial up itu nanti kita menggunakan modem dan saluran telepon. Ini dulu banget yang biasa digunakan, itu pakainya yang dial up. Sebelum adanya paket data itu biasa menggunakan dial up, jadi ada modem terus dimasukin kartu, dihubungkan dengan telepon. Kemudian yang
kedua, ketika kita menggunakan dial up, itu kita harus mendial nomor telepon untuk tersambung ke internet. Dulu ada lagunya 0809894 kali Telkomnet instan. Itu untuk terkoneksi dengan Telkom, itu pakai yang nomor yang saya sebutkan tadi. Terus biayanya ini tergantung lama penggunaan. Jadi misal kita kuotanya itu 20 giga misalnya. Pada hari itu kita memakai sebanyak 20 giga. Berarti hari berikutnya kita akan menggunakan data lagi berapa banyaknya, nanti akan diakumulasi. Kemudian yang kalau dedicated itu berarti ini menggunakan layanan non-stop, jadi tidak tergantung lamanya penggunaan, atau bisa dikatakan dengan unlimited. Pembayarannya ini sistem paket, jadi per bulan. Jadi yang membedakan kalau dial up itu cocok digunakan ketika kita melakukan koneksi internet yang sifatnya itu sementara. Tapi kalau yang dedicated itu yang sifatnya tetap. Jadi kita bisa menggunakan secara terus-menerus. Kalau yang dial up, kalau yang kita pun tidak memiliki kebutuhan yang penting banget, kita berarti pakai yang dial up. Tapi kalau yang menurut Putriana untuk saat ini kalian lebih baik menggunakan yang dedicated, karena biasanya kalau dedicated itu lebih murah kalau yang sekarang, karena setiap hari kan kalian menggunakan internet untuk melakukan pembelajaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses itu sendiri apa? Yang pertama itu adalah spesifikasi komputer. Jadi unit komputer atau perangkat yang kita gunakan untuk mengakses komputer itu akan sangat mempengaruhi kecepatan aksesnya. Misalnya komputer yang memiliki spesifikasi Pentium 4 misalnya akan lebih lambat dibandingkan dengan ketika kita menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi misalnya Core i7. Nah, itu lebih cepat. Misalnya lagi kalau kita menggunakan handphone kita memiliki RAM 2 GB. RAM 2 GB itu ya sudah cepat, tapi akan lebih cepat lagi kalau RAM kita itu lebih besar lagi, misalnya 6 GB atau 8 GB, itu akan lebih cepat lagi. Itu spesifikasi komputernya. Kemudian jenis modemnya. Modem yang kita gunakan itu juga akan mempengaruhi kecepatannya. Semakin tinggi kecepatan dari modem yang kita gunakan akan mempercepat kecepatan akses yang kita miliki. Kemudian faktor yang ketiga, jenis jaringan komunikasi. Kita menggunakan jaringan komunikasi yang mana? Apakah kita menggunakan jaringan komunikasi GSM, GPRS, 4G, kemudian jaringan telepon? Kan banyak sekali ya sekarang jenis jaringan komunikasi. Kemudian yang keempat adalah besarnya bandwidth. Bandwidth tadi kan ibaratnya jalan, jadi seberapa besar jalan yang dimiliki oleh ISP, seberapa besar bandwidth yang kita miliki, itu akan mempercepat kecepatan akses internet kita. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet adalah jumlah pengguna. Jumlah pengguna di sini ketika misalnya kalian menggunakan internet pada waktu jam-jam belajar, itu akan lebih lambat dibandingkan ketika mungkin pas waktu makan siang, itu akan lebih cepat, atau kalau tidak waktu di malam hari. Jadi kalau yang pengen mendapatkan akses yang lebih cepat itu perhatikan waktunya juga. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin?
Jadi bisa kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini itu tadi kalian harus mengenal kecepatan akses internet itu satuannya apa, kemudian menggunakan kemudian kita harus tahu juga ISP itu yang kita gunakan itu kita pilih yang bagaimana tipe-tipenya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet itu apa, kita juga harus bisa mengetahuinya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal dari Putriana. Soalnya cukup 15 saja, tapi ini isian singkat dan harus kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Setelah difoto nanti dikirimkan jawabannya melalui Google Classroom. Jadi penilaiannya langsung melalui Google Classroom. Paham ya? Ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Semangat untuk sehat dan Libelska Jaya.